Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mukoago, NIM 131421101 kelas 5C. Saya akan mempresentasikan materi tentang perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, pentingnya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan yang menjadi tujuan organisasi dapat terlaksana seiring sejalan dengan perbaikan mindset organisasi yang lebih menekankan pada efisiensi dan efektivitas biaya yang dikeluarkan serta memaksimalisasi hasil yang didapatkan oleh organisasi. Perbaikan berkelanjutan adalah sebuah konsep mengenai bagaimana mencapai standar kualitas yang optimal melalui beberapa langkah perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya definisi patok duga dan proses patok duga. Pengertian patok duga menurut kamus yang ditulis DRS Peter Salim, patok duga dipadankan dengan atau lebih jelasnya, patok duga merupakan suatu proses belajar secara sistematika dan terus-menerus untuk menganalisis data kerja terbaik untuk menciptakan dan mencapai tujuan dengan prestasi kelas dunia. Dengan membandingkan setiap bagian dari suatu perusahaan dan perusahaan pesaing yang paling unggul dalam kelas dunia. Yang kedua, manfaat patok duga. Dengan melakukan patok duga, setidaknya ada manfaat utama yang bisa perusahaan rasakan, yaitu analisis kompetitif, kemudian memantau performa, perbaikan secara berkala, perencanaan dan penetapan sasaran, meningkatkan rasa kepemilikan. Kemudian yang ketiga, proses patok duga. Proses patok duga adalah metode yang digunakan oleh organisasi untuk membandingkan, mengukur, dan menganalisis kinerja proses produk atau layanan mereka dengan perusahaan-perusahaan atau praktik-praktik terbaik di industri atau sektor yang sama. Selanjutnya, asas patok duga dan generasi patok duga. Asas patok duga merupakan alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan belajar dari praktik terbaik di industri atau bidang serupa, sehingga dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan generasi patok duga adalah proses membandingkan kinerja praktik, proses atau produk suatu organisasi dengan yang terbaik di industri atau dengan standar yang sudah ditetapkan. Konsep patok duga sebenarnya telah mengalami setidaknya 5 generasi, yaitu reverse engineering, kemudian competitive benchmarking, kemudian proses benchmarking, kemudian strategi benchmarking, kemudian global benchmarking. Selanjutnya, dasar pemikiran perlunya patok duga. Dorongan untuk melakukan patok duga banyak ditentukan oleh faktor kepuasan pelanggan. Adanya pemasok yang semakin kompetitif telah membuat pelanggan mengetahui dan meminta standar produk dan pelayanan yang berbeda dan lebih baik. Menurut Karlov dan Otzblom, konsep efisiensi yang ingin dicapai melalui patok duga mengandung 4 komponen, yaitu kualitas, harga, volume produksi, dan biaya produksi. Selanjutnya, jenis-jenis patok duga. Patok duga dapat dibedakan menjadi 2 jenis yang didasarkan pada subjek. Berdasarkan subjek terdiri dari benchmarking internal, benchmarking eksternal. Kemudian kedua, objek. Berdasarkan objek yang diamati, benchmarking terdiri dari strategi benchmarking, proses benchmarking, fungsional benchmarking, performance benchmarking, produk benchmarking. Selanjutnya, peranan manajemen dalam patok duga. Manajemen memegang peran penting dalam proses patok duga. Tanpa adanya dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari manajemen puncak, maka tidak memungkinkan dilaksanakan patok duga.
Berbagai pertimbangan patok duga yang membutuhkan dukungan manajemen sebelum prosesnya dapat dimulai adalah komitmen terhadap perubahan, pendanaan, personil, pengungkapan, dan keterlibatan. Bagian A, hambatan kesuksesan patok duga. Itu terdiri dari fokus internal, tujuan bedkamar terlalu luas, jadwal yang tidak realistis, komposisi tim yang kurang tepat. Baik, itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.